Oleh karena itu, ini kami juga mengundang beberapa teman-teman gitu ya yang dalam hal ini eh, memungkinkan gitu untuk merekognisi kegiatan-kegiatan yang sebelumnya dilakukan gitu, yang kemudian bisa dikonversikan dalam beberapa mata kuliah yang nanti tercantum begitu ya. Dan ini nanti sebelum Pak Afriza barangkali menyampaikan lebih lanjut, ini saya sebagai moderator gitu ya, mengawali terlebih dahulu. Nanti akan ada beberapa pembahasan itu terkait dengan mata kuliah yang bisa, kemudian aturannya seperti apa, termasuk jumlah SKS-nya dan lain sebagainya, jenis kegiatannya. Itu nanti bisa teman-teman perhatikan dia, termasuk juga dengan panduan yang bisa teman-teman cermati sudah disusun dan alhamdulillah juga sudah ini ya tentukan, sudah diresmikan begitu oleh Bu Lisna sebagai dekan Fakultas Psikologi. Nah, kurang lebih itu teman-teman yang kiranya akan disampaikan ke teman-teman. Untuk selanjutnya monggo kepada Pak Afriza sebelum nanti sampai pada sesi diskusi tanya jawab gitu ya. Silahkan Pak Afriza. Ya. Mic-nya patah ini saya. Mic ini. Oke. Oh, mic sini. Oke. Tolong nanti teman-teman yang di Zoom kalau suara saya terputus atau kurang jelas bisa disampaikan ya melalui chat mungkin ya, supaya nanti bisa kami perbaiki ini mic-nya dan lain sebagainya ya. Ini posisinya sekarang direkam di mana? Sobat ngechat. Terdengar Pak? Oke, makasih. Siap. Berarti ini aman ya. Sekarang pokoknya pas begitu nggak terdengar atau ada putus, nanti tolong disampaikan. Oke, saya mulai ya teman-teman yang hadir di ruang Smart Classroom dan juga yang hadir di online ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ya, baik teman-teman sekalian, psikologi seluruh angkatan ya. Ini sebetulnya kami mengundang seluruh angkatan, paling tidak perwakilan ya. Perwakilan dari tiap angkatan hadir begitu. Dan insya Allah rekaman hari ini nanti akan di-share ya, melalui YouTube psikologi dan juga nanti di-share di website. Jadi supaya bisa diakses oleh semuanya. Jadi kalau yang ketinggalan informasi, teman-temannya bisa diarahkan nanti ke video hari ini ya. Oke, mari kita awali dengan membaca basmalah dulu bersama-sama, semoga dengan kelancaran semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Saya rasa ini sudah ditunggu-tunggu oleh teman-teman juga terkait dengan sistem kognisi pembelajaran di luar kampus. Kalau dulu nyebutnya MBKM, tetapi yang namanya judul program itu gonta-ganti. Ganti menteri, ganti kebijakan, judul programnya pun ganti. Tetapi kita mencoba mengakomodir itu dengan istilah pembelajaran di luar kampus. Intinya di luar kampus itu kegiatan ataupun lomba ya dan sebagainya yang terkait dengan psikologi dan itu sesuai dengan capaian pembelajaran. Nah, itu bisa nanti istilah ini direkognisi menjadi SKS mata kuliah. Ya. Ini sebetulnya sudah diwacanakan sejak beberapa semester yang lalu, sudah terlaksana, sebetulnya sudah terlaksana ya. Kalau di ruangan ini yang saya tahu Mas Tegar, ini Mas Gara, ini pernah dikonversi ya, sudah pernah dikonversi, tetapi mungkin belum optimal, itu belum semuanya ya, baru sebagian karena memang belum ada panduannya waktu itu. Tetapi sudah dijalankan menggunakan peraturan yang dari UMS. Jadi dari UMS itu ada, tetapi belum detail ke mata kuliah ya, karena kan tingkatnya universitas. Nah, yang kali ini
kita meluncurkan yang tingkatnya prodi. Nah, tingkat prodi disahkan oleh dekan, tingkat fakultas ya pengesahannya di Bu Dekan. Nah, sehingga hari ini kita akan membahas dua hal. Yang pertama itu rekognisi pembelajaran luar kampus. Yang kedua itu skripsi berbasis luaran. Nah, perlu saya sampaikan dulu, skripsi berbasis luaran dulu di psikologi ini pernah mau mengadopsi ini, tetapi berkaca dari kasus-kasus di berbagai prodi kala itu, yaitu karena berbasis luaran ini banyak yang akhirnya mahasiswa itu ndandake atau joki di berbagai tempat. Ya. Ada mahasiswa yang nggak punya track record nulis, anggap aja nilai medpennya pun rendah begitu, tetapi kok tiba-tiba publish di Sinta 2, yang mana itu sangat selektif, sangat dan lain sebagainya. Ini kan akhirnya tidak bisa dipertanggungjawabkan apa yang sudah ditulis dengan track recordnya, dengan mahasiswa tersebut. Kalau ditanya ini gimana nulisnya, gimana alurnya, mungkin bingung gitu. Nah, sehingga ini kami coba cari titik tengah. Nah, titik tengah bagaimana itu tetap diadopsi di psikologi UMS, tetapi, nah ada tapinya, kita kasih regulasi-regulasi untuk menghindari kecurangan-kecurangan semacam itu. Nah, jadi tetap diadopsi. Kalau sebelumnya itu kami menutup rapat-rapat keran itu. Nah, jadi mahasiswa nek lulus piye carane? Ya skripsi, nggak bisa selain skripsi. Jadi strict. Nah, tapi kali ini kami mencoba ambil titik tengah. Nah, titik tengah ya, titik tengah. Tujuannya yang paling utama adalah supaya memotivasi mahasiswa untuk ikut lomba, ikut publikasi dan sebagainya. Intinya dua pedoman ini kami buat. Tujuan utamanya adalah supaya menguntungkan dalam tanda kutip bagi mahasiswanya juga. Dan ini bagi prodi tentu kalau Anda terrekognisi dan lain sebagainya, ini juga akan menguntungkan bagi prodinya juga. Sehingga ini mutualisme sebetulnya. Dari sisi mahasiswa ini jelas sangat menguntungkan karena teman-teman nantinya posisinya itu bisa memanfaatkan kegiatan-kegiatan di luar kampus yang itu sesuai dengan capaian pembelajaran tertentu, itu dianggap sebagai SKS. Nah, tetapi nanti dengan prosedur yang nanti akan kami sampaikan. Nah, ini kurang lebih bridgingnya seperti itu. Ini intronya dulu, ya. Jadi ini adalah hal yang sudah diwacanakan sejak kurikulumnya ada. Kurikulum baru itu kan 2024 itu, 2024 Gasal ya, 2425, Gasal 2425. Lah, ini genap 2526, ini alhamdulillah ini mulai terwujud, sudah ada. Nah, ini akan kami sampaikan nanti peraturannya seperti apa. Oke. Yang pertama, ini pedoman penyelenggaraan sistem rekognisi pembelajaran di luar kampus. Jadi saya bahas yang ini dulu ya, yang rekognisi pembelajaran di luar kampus dulu. Nah, ini ada dua chapter nanti. Yang chapter yang pertama pembelajaran di luar kampus, yang kedua skripsi tugas akhir berbasis luaran. Nah, jadi ada dua. Ini yang pertama dulu pedomannya. Oke, jadi latar belakangnya adalah adanya ini ya, peraturan-peraturan dari mana? Kemdikti, Saintek. Nah, kalau dulu namanya Kemdikbud, itu ada peraturan terkait dengan pembelajaran di luar kampus atau nyebutnya kampus merdeka. Teman-teman sering dengar ya, itu mungkin kalau yang waktu itu masih SMA ada kampus merdeka juga, atau istilahnya sekolah merdeka atau apa itu istilahnya kalau di tingkat perguruan menengah ya, sekolah menengah. Kalau perguruan tinggi itu kampus merdeka istilahnya. Nah, di kampus merdeka itu mencakup pembelajaran apa aja ini? Ada magang, ada ya, PKM itu penelitian, ada PKM atau penelitian, pengabdian, PPK, Ormawa, dan lain sebagainya. Jadi ini juga sejalan dengan arah kebijakan UMS terkait dengan pembelajaran di luar kampus ya, sebagai bagian dari proses akademik. Pembelajaran di luar kampus itu sebagai bagian proses akademik.
Pembelajaran di luar kampus itu mencakup itu tadi yang saya sampaikan, termasuk tadi yang belum saya sebutkan, studi independen, eh, student exchange itu juga masuk juga di situ, bisa dikonversi, serta kegiatan sejenis lainnya yang relevan. Nah, bahkan kami membuka jalan juga untuk yang kalau kegiatannya itu non Kemdikti Saintek. Ingat ya, kegiatannya kalau yang ini kan kegiatan-kegiatan yang mengadakan Kemdikti Saintek, kadang-kadang mereka ada kegiatan yang memang disponsori langsung oleh Kemdikti dan itu regulasinya memang sudah jelas. Kalau regulasinya yang Kemdikti Saintek itu biasanya kalau kayak gini nanti berapa SKS, kalau kayak gini itu udah ada. Tapi ada beberapa kegiatan yang belum ada kayak gitunya, konversinya. Sehingga ini nanti kami atur dalam panduan ini. Panduan ini disusun untuk memberikan acuan resmi, adil, dan akuntabel dalam pelaksanaan konversi pembelajaran di luar kampus di program studi psikologi UMS. Nah, jadi kalau teman-teman lihat misalnya, lupa kok di kesehatan kok bisa gini, nah, ini UMS psikologi, nah, itu di kesehatan punya peraturan. Kenapa? Karena kita mempertimbangkan capaian pembelajaran. Jadi capaian pembelajaran, ya. Jadi kata kuncinya itu capaian pembelajaran. Kalau misalnya itu menggantikan, mensubstitusi pembelajaran yang ada di kelas, bisa itu. Tapi memang tidak semuanya bisa. Ya. Mungkin kalau ngomongin pembelajaran di luar kampus, mungkin yang secara jatah itu mungkin paling kecil itu klaster-klaster mungkin ya, kedokteran, kesehatan, karena mereka dokter kan tetap kudu anatomi tubuh manusia ya kudu dipelajari, praktikum ya kudu praktikum, harus nggak bisa digantikan itu ya beberapa pembelajarannya itu ya. Nah, kalau di psikologi itu masih bisa laboratorium kalian itu lapangan itu ya, tempat magang, tempat kerja, rumah sakit, sekolah-sekolah itu laboratorium kalian itu ya di situ psikologi. Karena itu psikologi, jadi sangat memungkinkan sebetulnya pembelajaran di luar kampus ini dilakukan. Ya. Oke, ini latar belakangnya. Jadi yang mendasari kita membuat panduan ini. Tujuan dari kegiatan ini apa? Menjamin mutu akademik pelaksanaan konversi pembelajaran di luar kampus, memberikan kejelasan mekanisme terkait SKS yang berbasis capaian ini, menyelaraskan kebijakan prodi dengan panduan yang ada di nasional. Meskipun kalau kita cek sekarang panduan di nasionalnya ini mandek. Kenapa? Sudah bukan kampus merdeka, jenenge kampus berdampak sekarang. Beda judul, kemungkinan nanti sebentar lagi juga akan ada perubahan lagi, tapi pembelajaran di luar kampus ini kami rasa ini masih relevan dan memacu teman-teman untuk mau berkegiatan nanti di luar prodi ya. Jadi saya rasa ini masih penting, urgent begitu, sehingga ini tetap kita sosialisasikan ke teman-teman. Yang ketiga, menyelaraskan kebijakan kebijakan prodi dengan Dikti Saintek. Yang keempat, mengintegrasikan segala proses konversi melalui sistem satu pintu, yaitu MyMBKM UMS. Ini ada, kalau teman-teman biasanya buka spada12.ums.ac.id, star.ums, ada namanya mymbkm.ums.ac.id. Nah, mymbkm itu apa? Ini sistem untuk nanti merekognisi pembelajaran Anda yang di luar kampus itu jadi satu pintu di situ nanti konversinya. Ya, proses konversinya di situ. Oke, itu untuk tujuannya. Kemudian ini prinsip umumnya. Nah, jadi berbasis konversi, bertahap sesuai proporsinya. Jadi misalnya Anda lolos PKM sampai pendanaan aja, jelas beda sama yang sampai PIMNAS, jelas beda sampai yang ada dapat penghargaan di PIMNASnya. Jadi proporsional, sesuai dengan capaiannya, ya, sesuai dengan capaiannya. Kemudian terintegrasi sistem, yaitu tadi lewat MyMBKM. Kemudian penetapan konversi ini dilakukan oleh nanti verifikator, ya. Verifikator ini bisa nanti dosen pembimbingnya atau dosen pembimbing bersama Kaprodi atau Seprodi. Jadi verifikatornya itu. Kemudian yang selanjutnya jalur konversi pembelajaran. Nah,
konversi langsung, direct conversion. Direct conversion ini yang paling mudah karena jupuk mata kuliah langsung gitu ya, karena dia dikonversinya langsung ke mata kuliah, clear, itu nggak ada. Nanti saya tunjukkan contoh-contohnya. Itu direct conversion. Bisa juga mata kuliah wajib, seperti misalnya lomba-lomba kewirausahaan. Nah, kewirausahaan misalnya, Anda tidak perlu ngambil mata kuliah kewirausahaan, Anda sudah jauh lebih ini karena praktek langsung, eksekusi langsung, debat langsung, mempresentasikan langsung di forum. Nah, itu udah jauh lebih tinggi daripada sekadar presentasi di kelas. Konsep, teori misalnya, atau prakteknya pun tulisannya itu tidak sampai dipresentasikan di tingkat nasional begitu. Sehingga mata kuliah wajib pun bisa tergantikan di situ ketika memang capaiannya sesuai. Maka dari itu ada jalur konversi langsung, yaitu masuk langsung ke mata kuliah wajib. Nah, mungkin ini perlu tak kasih tanda kurung, ini yang wajib ini selektif ya. Selektif artinya memang yang itu direct langsung ke situ. Contohnya lagi apa? Misalnya Anda ikut studi independen. Studi independen itu suatu course yang diadakan oleh satu lembaga tertentu yang itu kredibel, bisa dipertanggungjawabkan, Anda dapat sertifikat dari situ. Misalnya, Anda ikut pelatihan metode penelitian di Oxford University, masuk rasa diakoni, ya iso lah, jelas bisa itu. Atau Anda dapat license misalnya sebagai peneliti misalnya kesehatan mental ya, psychological mental health misalnya, pelatihan tentang itu diikuti dalam waktu berapa pekan dan lain sebagainya, misalnya online begitu ya, yang itu course-nya resmi dan itu bisa dipertanggungjawabkan, misalnya Coursera. Tapi jarang mahasiswa ngambil itu. Kenapa? Bayarnya mahal, 6 juta, 8 juta. Wah, yang penting bayar SKS neng psikologi UMS Pak, mangane bayar 6 juta. 6 juta gue lagi untuk satu course gue. Wis ngono rong SKS tok, ya kan yo nggak worth it ya, nggak worth it karena bayarnya sakmono yang psikologi UMS wis utuh untuk 15 SKS paling itu kan, misalnya begitu. Makanya jarang yang ambil yang itu. Jadi, tapi itu bisa dikonversi murni ketika itu mata kuliahnya memang direct conversion. Ya. Jalur konversi perbaikan nilai itu yang kedua. Nah, perbaikan nilai itu ada rasionya. Misalnya Anda punya jatah untuk 4 SKS. 4 SKS itu dipakai untuk memperbaiki nilai suatu mata kuliah yang dia satu kata kuncinya relevan dulu. Relevan itu maksudnya memang sesuai dengan bidang ininya, ya. Misalnya psikologi ruang maya. Anda dulu pas melakukan PKM atau apa tentang ruang maya juga misalnya. Bilalah ruang mayamu ini nilainya B atau AB gitu. Nah, Anda bisa memanfaatkan satu SKS itu naik satu level. 2 SKS naik 2 level, 4 SKS naik. Nah, ini leveling itu dalam artian misalnya nilaimu B, ya jadi A, ya bisa pakai 2 SKS-nya. Oh, berarti kalau dapat jatah 4 SKS masih sisa 2 Pak, ya betul. Nah, 2 ini bisa dialihkan lagi ke mata kuliah lain yang relevan juga tadinya. Ya, nah itu jalur konversi perbaikan nilai. Yang ketiga jalur konversi mandiri. Nah, mandiri itu apa? Mandiri itu dalam artian yang tidak terdiferensiasi di yang kalau yang tadi yang di jalur langsung, dan nanti ada tabelnya. Saya akan beri tabel di situ. Di tabel itu ada misalnya lomba-lomba yang tidak terdiferensiasi di tadi yang disebutkan di sini. Nah, kalau ini kan di sini ada tulisannya ya, P2MW, PPK Ormawa, Pengabdian Masyarakat, KKN dan lain sebagainya. Nah, kalau di luar itu gimana? Kalau yang adakan bukan dari Kemdikti gimana? Kalian bisa mengajukan. Nah, ajuan, nanti modelnya ajuan. Nah, kemudian bobot konversi berdasarkan keanggotaan ini juga ada pertimbangannya. Bisa jadi anggota, ketua dan lain sebagainya podo dapat utuh satu itu artinya tidak kan secara konversi misalnya sampai lolos sampai tahap final PKM gitu misalnya ya, finalis Pimnas misalnya. Nah, tetapi dia anggota ya, itu nanti bisa 0,75 dari rekognisi SKS maksimalnya.
Jadi misalnya dapatnya 10 SKS ya 0,75 ya, jadi mungkin ya sekitar 7 SKS ya, atau 8 SKS dari 10 itu. Nah, berarti dan seterusnya 0,5 berarti ya 50%-nya. Nah, jadi 5 SKS. Nah, itu berdasarkan apa, Pak? Berdasarkan verifikasi. Siapa yang memverifikasi tadi? Pembimbing. Anda kalau di PKM itu kan ada pembimbingnya. Kita diskusi dengan pembimbingnya. Ini perannya gimana? Kemarin di situ seperti apa dan lain sebagainya. Oh, ternyata memang sama-sama ini dan lain sebagainya. Ternyata dasar verifikasi itu menyatakan bahwa si anak ini cocok untuk masuk di grade 1 atau bahkan bisa setara. Kalau memang secara kontribusi itu sudah terbagi secara merata ini dan lain sebagainya, ini perlu verifikator dari terutama pembimbing ya. Ini pembimbing ini biasanya kami ajak diskusi dulu ya. Nah, jadi itu kalau itu sudah dilakukan utuh itu, nah, Anda bisa dapat utuh malahan ya. Selain ketua, anggotanya pun bisa diakui tetap 1 itu juga bisa. Kalau itu memang layak diakui untuk di situ dan topiknya memang ya istilahnya ini kan nanti kita juga nanti akan mempertimbangkan secara topik juga ya, topik juga. Nah, misalnya itu erat kaitannya dengan psikologi apa dan lain sebagainya. Nanti itu tetap menjadi pertimbangan dari verifikasi karena kaitannya juga dengan capaian tadi, capaian pembelajaran. Ini capaian pembelajaran yang mana yang dikonversi. Ini nanti kita pertimbangkan situ. Oke, ini tahap-tahapnya ya teman-teman ya. Jadi maksimal itu 20 SKS ya. Seluruh ini maksimal 20 SKS ya. Maksimal loh ya, maksimal 20 dalam satu gelondongan apa? Satu mahasiswa itu maksimal 20 konversinya. Maksimal menurut MBKM Dikti. Tapi kita nggak ada yang langsung murni 20, nggak ada. Nah, kita contohkan ini teman-teman, PKM atau PIMNAS. Nah, PKM atau PIMNAS lolos tahap 1 atau tahap universitas lolos, itu kami beri penghargaan 2 SKS. Lolos tahap 1. Lolos pendanaan 5. Cara bacanya gimana itu? 2 plus 5 berarti kalau ada pendanaan itu 7. Cara bacanya gitu. Jadi jangan baca ininya toh. Tapi kalau kalian udah sampai 3 ini sampai finalis PIMNAS misalnya, berarti 2 plus 5 plus 3. Berarti 5, 2, 3, 10 SKS. Ya. Ini sudah 10 SKS. Oke ya. Jadi ini kemudian di sini ada keterangannya. Apa saja mata kuliah yang bisa dikonversi? Oke. Kalau yang lolos tahap awal ini hanya bisa konversi di perbaikan nilai, metode ini atau tadi keterampilan berkehidupan pengembangan diri. Ya, atau milih untuk perbaikan nilai itu bisa metode penelitian ya. 2 perbaikannya, kalau 2 itu berarti ya 2 SKS. 2 SKS itu kalau naik level ya 2 level loh berarti. Misalnya B bisa jadi A, berarti tapi jatahmu udah kepake misalnya untuk memperbaiki kualitatif toh, ya udah kepake misalnya kualitatifmu B ya jadi A, tapi habis itu kuantitatifnya nggak bisa dipakai lagi kalau sampai universitas nih, tingkat universitas. Kalau sampai pendanaan nasional, nah ini nasional ya, pendanaan ini bisa nambah 5 SKS, nambah 5 SKS ya. Kemudian ini mata kuliah yang bisa dikonversi. Kalau mau murni ini, kalau mau perbaikan ini, MK wajibnya ini perencanaan penelitian ini bagi nanti yang dia bisa terkonversi menjadi skripsi berbasis luaran. Nanti ada kaitannya dengan itu. Ya. Oke, jadi ini pendanaan itu 5, finalis PIMNAS nambah lagi 3. Masuk ke PIMNAS itu 3 ya, nambah 3 di situ. Kemudian juara PIMNAS 5. Kalau tidak salah kemarin psikologi itu ada terbaik apa ngono ya? Terbaik di PIMNAS saya lupa ya. Tahun lalunya kayaknya. Tahun ini Mas Gara kata ya. Yang dulu itu itu memang bukan juara. Tapi kan ini maksimal 5, bisa jadi tambahan 2. Jadi kemudian kayak kemarin itu yang angkatannya Mas Gara itu, angkatan 2022 itu
eh, Baru. ada yang PKM-nya itu apa kemarin? PTMA itu kemarin apa itu? Juara PTMA ya? Kan ada yang terbaik di situ, ada yang ini dan lain sebagainya. Itu bisa diajukan lewat jalur mandiri. Nanti. Itu kan sebetulnya lomba yang lain itu. Lomba yang lain tapi diajukan lewat jalur mandiri itu. Oke. Ini PKM. Ini magang, teman-teman. Nah, bagi teman-teman, nah ini perlu tak sampaikan, terutama ini berarti untuk angkatan 2023. 2023 ya. Jadi teman-teman di sini Anda kok omong 6 ini, kudunya ada sampai yang 12 satu lagi ini. Maksudnya nggak ke kopas ya. Nanti tak tunjukkan nanti setelah. Jadi magang itu Anda magang mandiri. Kalau Anda melaporkan magang mandirinya dalam bentuk laporan, laporannya kayak gimana Pak? Bisa pakai template laporan yang sudah ada, pakai magang wajib itu bisa Anda gunakan sebagai pengganti SKS juga. Jadi itu bisa untuk diakui, magang mandiri itu bisa diakui juga. Ingat ya, magang mandiri. Jadi misalnya Anda bukan magang wajib, maka kalau yang dulu ada istilah magang wajib, magang mandiri itu, ya. Nah, ini terutama untuk yang angkatan 23. Ini kenapa saya bilang diutamakan, karena angkatan 24, 25 belum boleh magang kalau belum sampai semester 5. Kenapa belum boleh? Saya ibaratkan sup. Sup baru dimasak sekitar 2 menit. Supnya dimasak burung matang, tiba-tiba sudah saya sajikan ke customer. Monggo supnya dicipi. Kok pahit, ngene. Ngapunten. Wah, kurang berani meneh lah. Nah, sama juga dengan mahasiswa. Mahasiswa ini kami anggap belum matang ketika masih belum masuk semester 5. Kenapa? Semester 5 tempuhan kurikulum kita settingnya 8 semester. Ya. Kalau Anda semester sekarang di bawah semester 5, itu artinya Anda belum lebih dari setengah tempuhan kurikulum. Anda baru 4 ini, setengah baru rampung ini. Ya, atau bahkan ada yang 2. Nah, ini setengah aja belum selesai. Maka dari itu logika berpikirnya adalah ini setengah lebih dari 5 semester. Kalau di MBKM strict 5 semester. Dan saya sepakat dengan itu. Kenapa? Ya karena itu mau sope saya mentah kok disajikan ke RSUNS, saya dikekkan yang Indriati, saya dikekkan yang perusahaan mana, ini mentah isian. Saake saya ngicipi gue mau, UMS kok ini toh. Nah itu yang kena prodi, akhirnya nggak mau terima lagi dari UMS. Nah ini tolong dimengerti, ini teman-teman yang semester 4, semester 2 semangatnya bagus, tetap dilanjutkan. Semangatnya untuk magang, Pak saya semester 2 pengen magang, itu mana ada yang seperti itu? Boleh nggak? Belum boleh. Silahkan magang, tapi atas nama pribadi. Kalau atas nama pribadi artinya dia magang sebagai lulusan SMA. Jadi bukan sebagai prodi kok ngekon DM atau menyurati tugas dia untuk magang, bukan. Ya. Nah itu jadi berbeda ya, konsepnya berbeda antara tadi kalau magang mandiri itu tetap nggak boleh di bawah semester 5. Ya. Semester 5 mulai nyari-nyari masih boleh semester 5. Karena mulai magangnya kan berarti di tengah-tengah antara 5 ke 6. Artinya dia sudah akan lulus semester 5 itu. Boleh. Tapi kalau semester 4 nyari belum boleh. Karena nanti tengah-tengahnya kan di 4 ke 5. Ini masih semester 4 Anda. Nah, ini jadi itu perlu dipahami ya. Nah, ini bisa di sini ada dokumen-dokumen wajibnya, teman-teman. Ini BTW kalian bisa akses ini di web Sarjana Strip Psikologi .ums.ac.id versi lengkapnya ya, versi lengkapnya. Ini saya cuma mengcapture-capturekan dari situ. Di sini ada dokumen wajibnya teman-teman, bukti lolosnya apa, lampiran dokumennya dan lain sebagainya, kelengkapan dokumennya ya, itu dimasukkan semua di situ. Termasuk yang ini magang juga kelengkapan dokumen dan lain sebagainya. Yang magang-magang mandiri kalau pengen diakui bikin laporannya. Ya.
Kalau nggak dibikin laporannya gimana Pak? Ya boleh aja, silakan. Misalnya Anda, oh, saya cuman just for experience Pak, saya nggak perlu SKS, ini sudah kelebihan SKS saya. Oh, silakan, nggak apa-apa. Tapi kalau Anda mau pakai itu untuk ini bisa, ya sangat bisa. Apalagi kemarin ada yang daftar kemana? Ke Pertamina, ada yang ke PLN, ada yang ke perusahaan-perusahaan multinasional. Nah itu kan jelas secara dampak, secara ini jauh lebih besar karena pengalamannya yang sangat luar biasa. Belum tentu kalau lewat psikologi yang nembusin, maksudnya itu juga Anda bisa langsung tembus itu juga belum tentu. Tapi Anda dengan coba untuk tadi daftar secara mandiri menggunakan pengantar prodi tadi, Anda keterima di situ, qualified gitu. Wah itu udah wes apik banget gue. Bisa jadi magang mandiri tadi justru poinnya bisa sampai 3 SKS atau bahkan 6 SKS tadi kalau misalnya secara dampak memang besar dan jadi secara perusahaan, secara ini dan lain sebagainya. Tapi ingat bikin laporan. Tetap bikin laporan. Ya, kata kuncinya dibikin laporannya itu. Oke, itu magang, teman-teman. Apalagi nih, magang berdampak nih. Kan ada magang yang dari Kemdikti tuh. Anda ikut itu, misalnya. Wis kuih, kalau kalian ikut itu, Anda nggak perlu ngambil mata kuliah pilihan sama sekali, udah aman. Semester 7, Anda nggak usah ngambil mata kuliah pilihan sama sekali, bisa. Karena apa? Karena ini SKS-nya udah 12 sendiri, ya. Oke, P2MW maksimal sampai ke nasional itu bisa sampai juara nasional itu maksimal 15, ya. 5. Jadi finalis nasional, kemudian mata kuliahnya ini bisa dilihat di sini. Jadi lomba-lomba kewirausahaan ini, teman-teman. Jadi kalau sampai juara nasional itu sampai 15. Ini 2, 5, 3, 5. Piro kowe? 5, 2, 3, 15 juga sama. Pokoknya dia kalau sampai ke nasional dan itu lombanya Kemdikti itu 15. Di peraturan sudah bisa sampai 20, tapi kita 15 sudah bagus banget itu. 15 artinya apa? Di semester ini sebetulnya bisa menggantikan mata kuliah pilihan wajib dan perbaikan nilai yang relevan. Nah, sekali lagi kata kuncinya relevan, ya. Kata kuncinya mata kuliah yang relevan. Bukti-buktinya ada di sini, bisa Anda perhatikan, ya. Di website ada, silahkan dicek juga. Kemudian PPKO ini juga dan semacamnya, ya. Ini kami mencoba nyari padanan-padanannya, ya. Maksudnya kalau namanya tuh gonta-ganti soalnya, ya. Nama lombanya ini gonta-ganti terus. Sekarang kayaknya bukan PPKO Ormawa, ya. Apa namanya sekarang, ya? Apa nama dulu PPKO Ormawa, sekarang apa lagi gitu, beda lagi namanya. Nah, ini atau pengabdian masyarakat, ya, yang bentuknya pengabdian masyarakat itu juga bisa maksimal juga 15, pokoknya semua maksimal 15 yang kegiatan-kegiatan nasional, ya. KKN. Nah, kemarin teman-teman ada yang lolos KKN Mas, apa itu? Muhammadiyah Aisyah. Nah, itu juga bisa mengkonversi sampai maksimal 6 SKS, ya. 6 SKS. Kemudian proyek kemanusiaan, ya. Itu juga bisa, seperti kemarin ada yang jadi relawan di Aceh, itu boleh kalau mau dikonversi. Tapi kata kuncinya itu, teman-teman, laporan, harus bikin laporan kegiatan. Jadi kalau nggak ditulis jadi laporan, nggak bisa, harus jadi laporan dulu. Student exchange, ya, student exchange ini tembus student exchange-nya itu tambah 6 SKS, terserah mata kuliah apa, ya. Yang penting nanti mengajukan, pengajuan, yang penting sifatnya pengajuan ini. Nah, nanti kalau udah student exchange, misalnya di sana ngambil mata kuliah apa psikologi umum apa dan lain sebagainya, nilainya udah bisa dikonversi langsung, ya. Tapi yang kemarin itu student exchange itu nggak dikonversi nilainya, karena nilainya elek. Pas di sana tuh nilainya elek, maksudnya nilainya nggak A gitu, ya. Nah, mungkin beda, ya. Neng kono nilai untuk nilai ngono wis effort iki wis kaya ning kene entuk A++ ngono paling, ya. Lalu itu effortnya itu emang harus luar biasa banget untuk dapat B ngono tok, ya. Nah, ini makanya student exchange ini juga bisa, tapi tidak kita tulis, ya, wujud konversi. Studi independen juga, ya. Oke,
ini silahkan kalau ada pertanyaan sambil ditulis dulu, disiapkan, nanti akan kami jelaskan. Oke, ini pengajuan mandiri. Yang pengajuan mandiri ini lomba prestasi kompetisi non dikti. Nah, kompetisi non dikti. Ini juga tidak kami kasih di sini karena nanti sifatnya pengajuan. Pengajuan itu artinya teman-teman bisa milih mata kuliahnya mana asalkan relevan. Nanti di template-nya itu ada relevansi dengan CPMK, capaian. Jadi misalnya Gatok bisa bawa klaim. Anda bisa menjabarkan bahwa ini Gatok gini dan lain sebagainya, silakan diklaim di situ. Ya, di laporannya itu. Nanti ada template-nya. Ini ada template-nya sendiri. Prestasi mahasiswa tapi yang non kompetisi ini juga bisa, teman-teman. Kayak kemarin ada yang lolos haki pembuatan video tentang kode etik psikologi. Nilai kode etiknya AKB, A langsung. Ya. Itu bisa langsung mengkonversi. Ya, langsung. Kemudian ada yang jadi misalnya penulis buku, boleh aja, ya, dan sebagainya. Nah, ini prosesnya teman-teman, prosesnya mahasiswa mengajukan nanti lewat ini Google Form. Jadi pendataan awal itu Google Form dulu, Google Form. Nah, dari Google Formnya itu ada di panduan ya. Dari Google Formnya itu nanti Anda mengelis di situ dan lain sebagainya, pengajuan. Nah, hasil dari pengajuannya itu nanti diverifikasi oleh tim verifikator di situ. Nanti di Google Form itu Anda ngupload ini. Kalau ada LOE itu masukin LOE-nya, kalau ada logbook masukin logbooknya, kalau ada laporan masukin laporannya, sertifikat masukin, kalau ada dokumen hasil lombanya masukkan juga. Pokoknya itu jadi satu gelondongan file, satu bundle filenya. Jadi sudah ditumpuk jadi satu PDF. Ya. Apabila kegiatan yang diikuti belum menyertakan laporan kegiatan, jadi misalnya kayak magang mandiri itu kan Anda belum ada laporan kegiatannya, atau Anda misalnya aja ikut studi independen, tadi misalnya Anda ikut suatu course tertentu yang Anda merasa ini bisa direkognisi nih course ini, itu Anda bisa masukkan melalui ini. Kalau ini diklik nanti muncul template ini, template-nya ini adalah template laporan untuk desain semua pembelajaran di luar kampus bisa. Ya, tinggal disesuaikan template-nya, isiannya. Mahasiswa memilih mata kuliah konversi yang telah dibundling ya mau kayak di kotak-kotak tadi itu loh. Atau mengajukan di luar itu boleh, tetapi tadi dengan nanti ada ininya, capaian pembelajarannya itu digadukkan dengan apa? Ya itu nanti ada di template-nya itu. Tim verifikator melakukan verifikasi. Hasil verifikasinya nanti dikirim melalui email. Jadi nanti kami semacam autocrate gitu. Jadi nanti apa yang sudah kalian masukkan gitu, yang disetujui yang mana dan lain sebagainya, nanti muncul dalam bentuk misalnya Mas Tegar jatah dapat 12 SKS, yang 4 sudah masuk ke ini sebagai skripsi. Itu nanti ada kayak gitunya. Jadi ada yang sudah di ACC oleh kami itu apa aja. Jadi misalnya kalian mengajukan tertentu, bisa jadi ditolak, jadi dihilangkan atau apa bisa. Nah, itu setelah nanti verifikasi itu muncul, teman-teman memasukkan hasil verifikasi itu ke sistem MyMBKM. Nah, baru pakai MyMBKM di situ. Nanti proses konversi nilainya ini dan lain sebagainya lewatnya situ. Nah, kemudian teman-teman dosen pembimbing atau kaprodi nanti melakukan ACC di MyMBKM, penilaian dilakukan, penilaian nanti sesuai dengan yang tadi, naik berapa level dan lain sebagainya. Nanti kalau sudah dinaikkan dan lain sebagainya, nilai mata kuliah akan terkonversi ketika sudah diklik finalisasi. Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui. Konversi nilainya akan muncul setelah teman-teman memasukkan KRS. Jadi kalau mata kuliahnya itu mata kuliah murni, ya, jadi paling aman konversi itu ya menuju semester 7. Karena semester 7 kan kosong, mata kuliahnya itu kan bolong ya, bisa hanya 10 SKS ya. Itu Anda bisa masukkan di situ, itu bisa ya, mata kuliahnya. Kalau ternyata mata kuliah yang menggantikan itu ternyata lebih jumlahnya, jadi saya sudah pernah ngambil pilihannya itu nanti bisa dihapus KRS melalui ajuan distar, hapus ya.
Nah, ini yang baru kita usahakan teman-teman, yaitu adalah mata kuliah baru itu kemungkinan akan tetap bayar kalau mata kuliah baru, karena kan mata kuliah baru itu maksudnya Anda reservasi mata kuliah tertentu yang itu Anda belum pernah ambil sebelumnya, ya itu tetap bayar. Kayak Anda misalnya ambil KKN, ya bayar KKN, KRS, KKN itu bayar. Nah, yang sedang kita mau ajukan itu adalah supaya untuk yang perbaikan nilai itu nggak bayar, karena kalau yang dulu itu lewat start jadi nggak bayar, tapi yang lewat MBKM itu diistilahkan seperti kalau misalnya misalnya ada mahasiswa, nah misalnya ada mahasiswa ngambil mata kuliah psikologi kepribadian, pas ngambil nilainya C, lah ngambil psikologi kepribadian mana kan bayar mana ya, ngambil lagi di semester berikutnya gitu loh, kan bayar lagi. Nah ini defaultnya kayak gitu. Nah ini sedang kami ajukan surat supaya yang perbaikan itu tidak membayar. Tapi kalau yang ngambil baru itu tetap harus bayar, karena tidak bisa karena baru mata kuliah memang dia ngambil reservasi baru. Tapi kalau yang sudah pernah diambil dulu itu bisa otomatis diperbaiki. Nah, kalau itu di ACC, insya Allah nanti teman-teman secara proses nanti tinggal kita klik di situ finalisasi beres. Ya. Oke. Nah itu terkait dengan pembelajaran di luar kampus. Oke, karena ini waktunya pendek, ini sambil saya lanjutkan dulu. Ini nanti disimpan dulu pertanyaannya. Saya lanjut dulu di tugas akhir berbasis luaran. Ya, ini boleh teman-teman sambil nulis di chat boleh ya. Kalau di kolom chat ini mau ditulis pertanyaan boleh, supaya nanti saya tinggal baca gitu ya. Nah. Ini singkat aja kalau yang tugas akhir berbasis luaran ini teman-teman, pada intinya ini ada dasarnya ini ya, latar belakangnya untuk meningkatkan kualitas publikasi ilmiah, yang mana juga salah satunya dalam bentuk luaran itu kan juga sebetulnya setara dengan skripsi, sama aja dengan skripsi. Nah, di sini kami bentuk dan jenis yang diakui di psikologi ya, yang diakui. Satu, artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal ilmiah, artikel ilmiah yang dimuat dalam proceeding atau seminar itu bisa juga, buku ber-ISBN bisa, book chapter ber-ISBN bisa. Kalau buku utuh, buku saya nulis Anda. Book chapter, kalau book chapter berarti bagian dari isi bukunya ada chapter-chapter tuh, Anda ikut nulis di book chapter gitu, itu bisa juga jadi pengganti ya. Tapi yang jelas ada studi kelayakannya juga, kita juga melakukan verifikasi. Yang berikutnya dokumen studi kelayakan atau visibility study. Nah ini juga bisa. Sebetulnya ada juga kebijakan publik tapi kurang relevan dengan psikologi, apalagi level S1. Kalau mungkin itu level S3 itu mungkin ya berperan dalam kebijakan pemerintah nah ini mungkin. Tapi kalau di ini S1 belum, sehingga tidak kita masukkan. Jadi misalnya Anda baca di skripsi di pedoman yang rektor, tingkatnya rektorat itu kan sudah ada macam-macam tuh. Dari sekian itu kita menyeleksi jadi sekian. Ya, nomor 2, keluaran sebagaimana dimaksudkan S1 harus sesuai dengan bidang ilmu psikologi, capaian pembelajaran dan profil lulusan program studi asal mahasiswa. Oke, kita contohkan ya. Ketentuan pengakuan mahasiswa menghasilkan keluaran bagaimana tetapkan lampiran diakui sebagai pengganti tugas akhir dan tidak wajib membuat laporan skripsi. Jadi kalau udah ini nggak usah bikin skripsi. Ya. Nah, ini teman-teman, ini yang nilai A. Nah, nilai A. Ini kalau ini terpenuhi nilainya A. Artikel ilmiah internasional terdiri Scopus, jelas itu, selesai ditakoni. Indeks Sinta maksimal Sinta 4. Minimal Sinta 4 itu dapat A juga. Ya. Dulu Sinta 3, sekarang versi terbarunya tahun 2024, peraturan tahun 2024 Sinta 4 bisa. Nah, kita mengadopsi yang itu, Sinta 4. Minimal Sinta 4. Jadi mau Sinta 4, 3, 2, 1 nilainya podo A. Ya. Scopus pun ya tetap A. Ya. Nggak bisa minta lebih. Ya, A, harus mentok ya. A. Artikel ilmiah full paper yang dipresentasikan di conference dan masuk di proceeding yang terindeks Scopus itu juga dapat A. Dokumen visibility study A. Naskah akademik beserta draft peraturan A. Ya. Policy brief, tapi kira ya bro, ini nggak usah ini ya. Tapi ini kita cantumkan karena ini masih ada di
di peraturan rektor itu, tapi ini tidak kita apa istilahnya ya. Mungkin kalau untuk psikologi agak kurang relevan itu ya, policy brief ya. Kalau hukum mungkin ya, hukum. Kayak kemarin ada mahasiswa UII itu ya, yang apa kebijakan apa itu jenenge DPR tidak digaji seumur hidup itu. Itu mengkaji kebijakan itu bangun tenan itu sampai akhirnya disahkan mana ya itu ya. Akhirnya DPR tidak punya gaji pensiunan itu sekarang karena hanya bekerja selama 5 tahun. Buku ber-ISBN yang sesuai dengan bidang ilmu, book chapter sesuai dengan bidang ilmu. Nah udah ini komponen-komponen yang bisa dapat A. Ingat ya, A. Pak, saya kemarin habis presentasi proceeding, Pak. Kemudian di presentasi di webinar presentasi proceeding itu nah ini tergantung tingkatnya. Kalau di ini yang dapat AB, ini AB dulu ya sebelum. Artikel ilmiah di Sinta 5, Sinta 6, Anda publish dapatnya AB. Ya, 5 6. Artikel diperoleh seminar tingkat nasional namun belum terindeks, Scopus atau WOS atau indeks bereputasi lainnya itu AB. Nah, Anda dapat AB. Book chapter yang sesuai bidang ilmu. Ya, book chapter itu juga AB. Ya, book chapter. Artikel B di jurnal apa ini? Google Scholar, terindeksnya Google Scholar apa? Itu kayaknya siapa aja bisa publish itu kalau di situ lebih minim seleksinya. Artikel ilmiah dipresentasikan di jurnal di konferensi nasional itu juga B. Ya, di nasional. Nah, itu B. Ini pelaksanaan tugas akhirnya, ya, tugas akhir berkeluaran dilaksanakan di bawah supervisi. Nah ini, kata kunci yang paling Anda perlu garis bawah yang ini, harus di bawah bimbingan supervisi dosen. Jadi Anda nggak bisa nulis dewe tiba-tiba publish. Tidak boleh. Haram. Ya, silakan kalau mau nulis, tapi maksudnya kalau mau dikonversi itu haram, nggak bisa. Kalau dikonversi nggak bisa. Nulis boleh, tapi nggak bisa dikonversi kalau tidak memenuhi ini. Syarat paling utama dan yang pertama ini di bawah supervisi dosen pembimbing. Artinya apa? Anda yang semester 6 saat ini sama dosennya udah kangsenan untuk mau publish di jurnal, bisa. Sah. Itu sah. Karena Anda ada di bawah supervisi. Artinya Anda dibimbing, dosennya juga tahu nek saya nggarap ki sapa ngerti, terpantau. Ada dosen pembimbingnya itu untuk mantau. Ya. Jadi kalaupun Anda mau project di luar skripsi bisa nggak? Bisa aja. Tapi kan ada pembimbingnya dulu. Ya, yang penting ada. Kayaknya kemarin ada kok mahasiswa yang kemarin tembus Sinta 2 apa 3 tuh. Siapa kemarin ya? Sinta berapa? Sinta 3. Boleh aja. Itu kan bukan skripsi itu. Bukan skripsi tapi tugas itu tadinya. Nah, dari tugas ini bisa-bisa aja. Itu kan ada pembimbingnya juga. Yang PW Pak Wanda. Pak Wanda. Ya. Itu boleh-boleh aja. Tidak ada masalah. Tugas boleh aja. Ya. Luaran yang dikonversi adalah luaran yang dihasilkan minimal, ini ada tulisannya minimal semester 5 ini. Memang karena luarannya ya. Luarannya itu dihasilkan minimal di semester 5. Ini juga terkait dengan tadi itu tapi bisa jadi ada case khusus yang kayak dulu itu pernah ada kejadian itu mahasiswa semester 3 tapi bukan di UMS ya. Selain itu semester 3 atau 2 ya. Ini mahasiswanya nulis jurnal internasional lulus tembus. Q1 atau Q2 gitu ya. Tembus itu ya. Nah, ini memang case khusus tapi itu dalam 50 tahun ini siji kejadian itu. Ada kejadian itu. Ada satu gitu. Tapi secara logika berpikir tadi terkait dengan kematangan berpikir, Anda belum pernah dapat metode sama sekali, Anda belum pernah dapat statistik, belum pernah dapat ini dan lain sebagainya. Publish di semester tertentu yang itu Anda pun belum pernah dapat workshop terkait itu dan lain sebagainya secara track record. Itu sangat ya bukan mustahil ya. Mungkin tetap mungkin, tapi sangat kecil kemungkinan. Maka dari itu, jadi kami prasyaratkan juga ini ada semesternya juga.
ya. Jadi ini minimal di semester 5 konversi itu dilakukan, luarannya itu, sehingga apa? Ini otomatis semester 6 itu nggak perlu ngambil perpen kalau itu luarannya udah muncul di semester 5-nya itu, ya. Mahasiswa yang di semester 5 telah menghasilkan luaran sebagaimana dalam pasal 3. Ini ada pasalnya, Pak. Anda ada di itu, ada di peraturannya. Anda baca di bagian skripsi, peraturan pembelajaran skripsi berbasis luaran. Anda klik di gitu, tugas akhir berbasis luaran, Anda baca itu ada pasal-pasalnya. Nah, ini dapat mengajukan konversi luaran pada program studi dan juga perencanaan penelitian. Artinya Anda otomatis terkonversi 6 SKS itu. Skripsi sama apa? Perpen, ya. Otomatis sama perpennya. Wong skripsi ini wis rampung, perpennya urungnya aneh, nggak mungkin. Karena perpen itu proposalnya dari skripsi, jadi mesti rampung kabeh, langsung 6. Ya. Dalam pelaksanaan studi wajib melakukan mekanisme ini bedanya di psikologi di sini. Yang iki tengah-tengah iki, teman-teman. Ada proses diseminasi. Tadi saya sampaikan supaya menghindari kecurangan apa dan lain sebagainya, ada diseminasi. Diseminasi itu apa? Diseminasi itu nanti Mbak siapa namanya? Cindy dan Mas Tegar misalnya. Nanti ada satu waktu nanti ditonton oleh teman-temannya gitu. Beda dengan sidang skripsi ya. Sidang skripsi itu kan fokusnya ke revisi toh. Kalau ini kan nggak ada revisi, tapi confirming, dan Anda menjelaskan prosesnya nanti seperti apa ketika kemarin publish apa dan lain sebagainya, plus jelasin isinya, ya, jelasin isinya, kekurangannya apa dan lain sebagainya. Ya. Itu nanti di forum, nanti ada forumnya, kalau pengen saya sih nanti modelnya kayak intimate gitu aja, jadi bukan terus ber-100 atau berapa yang nonton, ya cukup ber-20 itu udah maksimal. Ya, 20 maksimal 30 lah itu udah maksimal. Jadi kelas kecil, kelas praktikum gitulah. Ya. Dan itu nanti hasil ujiannya di tempat. Verifikasi terhadap luaran secara kolaboratif oleh dosen, ya. Apabila luaran dihasilkan dalam bentuk kelompok, verifikasi dilaksanakan hanya terhadap penulis pertama oleh dosen pembimbing dengan melibatkan mahasiswa setelah dosen yang ditunjuk oleh program studi S1 melalui biro. Ya. Jadi untuk saat ini sementara ini kami kalau yang satu luaran untuk langsung berlima gitu belum bisa, atau berempat. Ini kami masih pelan-pelan mencoba beradaptasi dulu. Jadi memang satu karya itu untuk meluluskan satu mahasiswa. Sementara seperti itu. Misalnya ada mahasiswa kedua, ketiga yang itu ngambil bagian dari karya itu dan sama-sama dipublikasikan, tapi kan judulnya mesti beda. Itu boleh. Jadi karya akhirnya si mahasiswa kedua, mahasiswa ketiga. Misal judul besarnya itu bisa diambil cuplikan-cuplikannya gitu ya. Itu kan bisa kadang-kadang seperti itu ya. Jadi judulnya itu judul yang masih global, terus mahasiswanya ini payungan. Judulnya beda-beda. Dan ini sama-sama publish misalnya. Ya udah ini pakai ininya masing-masing. Tapi sebenarnya data utamanya sama, pakai data yang sama, boleh-boleh aja, tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya satu luaran itu diklaim untuk 5 orang atau 4 orang, nah itu tidak bisa. Jadi misalnya Anda kelompokan berlima gitu, terus nggak bisa artikelnya nggak duwe bareng-bareng, ya itu tidak bisa. Ya. Jadi kayak misalnya kelompok PKM itu kayak Mas Tegar, kelompok PKM-nya punya hak, punya jatah untuk skripsi rekognisi tadi dapat, rekognisi SKS dapat, tetapi untuk menggantikan pengganti skripsi nggak dapat. Nah, jadi kelompoknya Mas Tegar ini dapat, yang lain-lain itu dapat sekian SKS itu terdapat tadi sama-sama sampai nasional, atau mungkin ada yang PIMNAS sampai ke nasional. Tetapi proses publikasinya itu kan dilanjutkan oleh Mas Tegar sendiri. Dia melanjutkan itu tapi di publikasinya itu nama teman-temannya itu nyantol situ. Tapi yang bisa ngeklaim satu orang, ketuanya. Jadi ketuanya yang ngeklaim di situ. Ya, jadi ini verifikasinya di situ. Ya. Sangat memungkinkan besok akan dikembangkan ke yang kelompok. Tapi ini pelan-pelan dulu. Untuk yang sementara ini kami baru berani yang individual dulu. Kita lihat nanti patternnya seperti apa yang individual ini. Ya. Jadi
untuk sementara ini kami baru berani yang patternnya yang individual, jadi belum yang artikel untuk berkelompok. Kemudian berikutnya proses verifikasi ya. Ini nanti hasilnya teman-teman, hasil dari Anda diseminasi itu, misalnya Mbak tadi Tania, Cindy, Mbak Cindy itu Sinta 3, berarti harusnya dapat A. Harusnya, saya bilang harusnya. Kenapa lo kok bisa harusnya Pak? Pas di hasil verifikasi ternyata kok Mbak Cindy tapi kok meragukan gitu. Kita saya nulis itu Mbak Cindy gitu. Kok bagian ini kok nggak usah dijelaskan, bagian ini kok ini dan lain sebagainya. Hasil diseminasi berhak untuk menurunkan. Wah, Mbak Cindy nanti di My Skripsi kamu turunin jadi Sinta 5. Jadi Sinta 5 berarti jadi apa? AB. Nilaimu jadi AB. Kalau di hasil diseminasi itu tidak layak. Ini untuk menghindari tadi ada kasus-kasus perjokian itu tadi. Ini bukan berarti nggak percaya, tapi diseminasi itu fungsinya untuk itu. Ada verifikatornya, ya. Tapi beda dengan ujian. Kalau ujian Anda suruh keluar ruangan, setelah keluar ruangan maksud saya masih revisi. Tapi nek iki wis ora revisi ya hasilnya wis nang kono. Ya kan karena udah ada artikelnya wis ono, wis metu, artikelnya udah publis. Kita mau minta revisi pun apa sih direvisi? Mau artikelnya wis mlebu jurnalnya kok, kan nggak mungkin. Karena itu udah diverifikasi atau udah ini oleh editor jurnalnya sana, udah urusannya itu. Itu ya. Oh, kalau di situ harus kalau di skripsi harus ada Turnitin. Kok ini nggak ada Turnitin Pak ini? Ada. Turnitinmu biar saat durungnya kamu publish itu kan udah ada proses-prosesnya dulu itu. Ya itu yang nanti membedakan ya. Konversi nilai bisa jadi naik juga bisa, naik juga memungkinkan. Sinta 5 tapi kok janjane iso loh Mas yang Sinta 1 2 gitu. Saking APE misalnya, memang temuannya bagus dan sebagainya. Skripsinya jadi A bisa jadi, padahal harusnya AB itu dia. Tapi bisa jadi naik. Jadi bisa naik, bisa turun, bisa tetap. Nah, tetap itu misalnya, oke, layak lah Sinta 4, oke, Sinta 3 oke layak, ada Sinta 3 A. Clear. Tapi bisa jadi turun juga. Nah, turun atau naik. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Penilaiannya nanti melalui platformnya ya My Skripsi ya. Kalau berbasis luaran itu lewatnya My Skripsi ya. Jadi nanti ya di skripsi ini nanti kita berkutatnya pakai My MBKM dan My Skripsi ya kalau di sini ya. Ini apa sih? Pengajuan nilai mata kuliah penilaian dilakukan melalui sistem My MBKM sebagai platform resmi yang digunakan. Kuliah. Perencanaan penelitiannya lewat My MBKM tapi ya perencanaan penelitian. Ya. Kalau perencanaan penelitian lewat My MBKM. Bukan lewat My Skripsi. My Skripsi hanya skripsi tok, tidak bisa nilai yang lainnya. Ya. Oke, kita wes iki. Sip, udah nih. Suwi ya ternyata ya. Pak cepet deh. Oke teman-teman, saya coba baca dulu yang di ruangan ini. Silahkan nanti siap-siap juga. Silahkan kalau mau bertanya. Iki ono sih dijawab Pak Bayu iki atau ya beberapa itu yang mungkin yang belum yang mana Pak Bayu? Ini magang semester bawah itu loh. Mana? Mohon izin bertanya yang udah dijawab mana? Yang Naura itu belum boleh magang karena belum menempuh minimal setengah dari total belajar 8 semester. Izin kita jawab secara general aja. Semester 4 di masa liburan menuju semester 5 enggak boleh juga. Izin bertanya Pak, yang boleh 5 ke 6 ya. 5-nya masih berjalan, ke 6 itu boleh. Kalau 4 ke 5 belum boleh. Saya urus sendiri Pak. Izin bertanya untuk perbaikan nilai dari magang mandiri, apakah hanya bisa untuk matkul yang tertera? Terjawab. Bisa jawab juga ini. Nanti bakal ada nih penyesuaian lagi terkait itu. Bisa mengajukan juga ini ya. Untuk perbaikan nilai dari magang mandiri udah. Selamat sore Pak, mengikuti suatu kegiatan yang semester 2 seperti sekarang ini, apakah konversi untuk memperbaiki nilai bisa? Kalau perbaikan nilai kalau yang harus semester 5 itu yang menggantikan skripsi ya, menggantikan tugas akhir. Tapi kalau yang misalnya ada kegiatan di tengah jalan di semester 3, 4 itu yang itu sesuai dengan kriteria di My MBKM atau di kegiatan pembelajaran di luar kampus itu boleh pakai.
apabila mengikuti kegiatan PPO boleh, apakah bisa dikonversi? Bisa. Nanti udah ada ininya. Mungkin ini Pak Bayu bisa di-share di sini anunya, link link itunya ya, sarjana.psikologi itu, teman-teman nanti juga cek aja sarjana strip psikologi.umshid, klik bagian akademik ya. Ini oke, yang di ruangan ini silakan yang mau tanya. Pakai ini Mas, pakai mic Pak Bayu tuh. Mendekat ke sini Mas, biar terekam suaranya. Sini Mas, dekat sini. Saya izin bertanya Pak, kalau misalkan besok semester depan, semester 7 itu saya mau ambil KBP, apakah bisa? Apakah harus ketemu semester genap dulu? Itu kan matkul semester 6. Bisa. Bisa? Tadi jadi untuk mata kuliah konversi, itu bisa dikonversi kapan aja posisinya. Asalkan KRS-mu slote. Karena itu tetap pakai slot KRS nantinya. Jadi misalnya di semester, ya misalnya sekarang semester skripsi, anak semester skripsi penak banget itu, kan mau 4 SKS kepake. Ini lawang banget, bisa di semester itu bisa nambah pirono iso. Saya sudah request ke DAA, Pak bisa nggak dibukakan di setiap semua mata kuliah dibuka? Bisa, untuk yang khusus yang untuk MBKM itu bisa. Mata kuliah belajar di luar kampus. Boleh Mas, jadi besok ambil aja, itu insya Allah bisa direservasi tetepan. Tinggal reservasi ya Pak? Betul, tinggal reservasi nanti ya. Terima kasih. Oke, sekali lagi, waktu itu tadi belum tak sampaikan ya tentang itu ya. Silakan yang di sini ada. Sini. Biar kerekam nanti soalnya mau di YouTube kan ini. Saya izin bertanya soalnya kan dari 3 serangkai sendiri itu minimal magangnya itu 2 bulan, sedangkan dari Fakultas Psikologi sendiri itu 1 bulan. Kemarin kita selesai wawancara, kemudian dari sana itu minta supaya kita tuh WFO selama 2 bulan itu. Nah, terus ditanyakan dari sana apakah dari fakultas sendiri itu ada kebijakannya atau ada opsi lain gitu. Oke. Mas Vicky ya? Mas Vicky, saya 2 bulan itu bulan apa? Juli Agustus. Insya Allah bisa itu, Juli Agustus. Maksudnya minimal memang sebulan. Ya. Atau minimal sebulan. Yang bisa direkognis itu sebulan. Tetapi kalau mau 2 bulan, asalkan nggak nabrak perkuliahan, monggo. Kamu masih ada berapa nggak semester depan? Nanti tinggal ngambil apa? Tapi nek 2 bulan harusnya nggak nabrak sih Mas. Yang maksudnya magang wajib loh. boleh kok. Yang dulu ada yang 2 bulan Mas. Dulu ada yang magang 2 bulan juga. 2 bulan bisa, tapi yang untuk administrasinya itu yang bisa difasilitasi 1 Wis kok ngono kuwi tok. Soalnya tabrakan itu. Tabrakan apa? Kan takutnya udah masuk gitu ya Pak. Waktu kita Kayaknya kalau yang Juli Agustus itu masuknya September kok Mas. September. Selama ini masuk itu mesti September sih Mas. Agustus belum masuk. Yang tahun lalu tuh bisa sampai Agustus utuh tuh bisa kok. Masih bisa. Ya. ada satu lagi Pak. 2 lagi. Oke. Kan kita setim itu kan ada 5 orang, 6 orang Apa ini? yang magang. Oke. Setim ada 5 orang, kemudian yang 1 orangnya itu beda jobdesk. Itu sebagai pengelola sosial media. Apakah itu masih relevan sama psikologi gitu? Enggak Nek. Pengelolanya gimana dulu tapi? Sebagai Itu perusahaannya dari 3 serangkai ya buku ya. Jadi ya mungkin secara capaian pembelajaran itu menjadi kurang optimal ya. Tapi nanti bisa diceritakan di itunya Mas. Karena gini, mengelola sosmed itu juga butuh kerja sama tim ya. Anda juga butuh bagaimana mengengage orang, itu juga bisa masuk ke perilaku konsumen. Digatok-gatok ya Mas, digatok-gatok bisa itu. Maksudnya tapi kita tetap perlu poin psikologisnya ya. Jadi misalnya kayak itu kan bisa digadoknya dengan perilaku konsumen ya, kayak mengengage orang dan lain sebagainya itu bisa. Jadi misalnya kerjanya di situ terkait dengan tadi ya sosmed ya. Sosmed itu sebetulnya di lain sisi kan dia juga
kudu pinter bagaimana membaca peluang untuk ini biar bisa viral atau supaya ini kebeli orang, supaya orang suka. Itu kan ada desain-desain yang mana dia juga harus mikir menentukan ininya, menentukan itu warnanya kudu apa, jam piro ngupload, itu kan penting semua itu. Nah, itu kan bisa masuk di engagement apa consumer behavior. Nah, kan yang pas yang laporannya ngono nulisnya arahnya ke situ. Nek arahnya ra ngono, aku ya nggak bisa diklaim arahnya lebih ke digital. Ya memang kudu nyambung, dan psikologi itu hard science. Jadi kemungkinan tuh hampir semua kegiatan ini mesti ana sisi psikologis iki iso digathokke. Hard science ya, karena psikologi itu ilmu penghubung tadi itu antara berbagai jembatannya. Jembatan kan bisa dipasang di mana aja jembatan itu tadi. Jadi bisa, tetap bisa insya Allah Mas. Tapi tadi penulisan laporannya seperti itu, ya diarahkan ke situ. Pertanyaan ini terkait haki tadi. Haki, Jadi kan oke. waktu kita lomba itu Dapat haki ya? kita bikin haki Lolos, tembus. tembus. Ya, dan tapi itu nggak melalui WebEx, kan ajukan mandiri. Soalnya kan persyaratan buat lomba. Oke. Untuk haki sendiri itu yang bisa mengklaim itu siapa? Apakah nomor pertama, kedua, atau nomor pertama aja? Diajukan dulu aja. Nanti bisa kemungkinan bisa semuanya itu. Kalau yang kemarin sih ke konversi semua di mata kuliah. Apa kayak hakinya tentang apa? Haki itu aplikasi. Jadi kan kemarin kita bikin lomba itu aplikasi untuk anak-anak yang terkena bencana. Oke. Pendekatannya itu psikologi indigenis, psikologi klinis, kemudian Kebencanaan. ya kebencanaan sama Nah, kesehatan mental. kamu ajukan aja Mas lewat laporan. Tetap dibikin tadi ini saya contohkan misalnya Mas Vicky ini punya haki tadi pembuatan aplikasi apa dan lain sebagainya tadi. Nah, ini belum bisa diakui kalau belum bikin laporan template. Tak tunjukin template ini. Template ini kok ini lho. Nah, tunjukin ya. Mana? Chrome. Wah ini. Ini loh, template-nya tuh kayak gini nih, teman-teman. Kok nggak muncul ya di ya? Pause ya di situ ya. Neng kono pause ya, nggak muncul ya? Di ini kok di situ di Zoom. Kok orang muncul ya? Apa orang muncul? Kan ini gini share, terus Google Chrome ya, ini kan set. Ono beberapa Google Chrome toh. Iki saya tentang apa iki berarti? Oh iki. Sendi berarti ya. Atau iki, coba. Ini apa ini? Penjelasan kognisi. Saya tadi mau ngomong apa tadi? Yang konversi ya haki tadi laporan Template. Nah, template tuh ada di ini Mandiri. Mandiri mana? Tulisan Mandiri yang berbunyi Mandiri. Oh ini. Klik di sini, teman-teman di panduannya itu. Diklik di sini. Ya. Nah, ini muncul. Nah, ini Mas Vicky bikin laporan dulu. Termasuk ini kan nanti udah muncul nih laporannya ini. Set. Mbok klaim nih Mas ning kono, kegiatannya apa dan lain sebagainya. Melibatkan mitra atau enggak. Ini mitra itu maksudnya ini bisa diganti, ini bebas diganti apapun ya. Misalnya melibatkan konteks pihak ketiga atau apapun itu yang tadi, atau mitra tuh temanmu tapi dari prodi lain atau kayak gitu tuh boleh dimasukkan dia sebagai mitra gitu aja. Diganti aja judulnya nggak apa-apa. Bab 2 itu intinya kaitannya Anda dengan pihak eksternal atau pihak yang di luar kelompok internal Anda itu ada enggak itu. Kalau enggak ada ya nggak usah ditulis, tapi nek ada masukkan. Tapi yang jelas yang penting itu bab 3-nya ini ya. Dan bab 4. Nah, ini bab 4 ini keterkaitan dengan pembelajaran di luar kampus. Nah, tadi Anda bilang, Pak ini kaitannya dengan ini. Mbak buka ini cek CPMK dan CPL ini dicek tenan, dibuka gini. Kan ada linknya tuh. Ini ya. Nah, kita tunggu suwi. Nah, ini nanti Anda cek di sini. Nanti di situ ada misalnya psikologi ruang maya. Di situ CPMK-nya ini, pertemuan ini apa wis ini ada. Nah, itu kamu gathuk karo kuwi. Ini kan ada tabelnya tuh, Mas. Nama mata kuliah, berapa SKS.
Kamu ceritakan bukti keterkaitannya itu apa? Kenapa ini bisa terkait sih? Cerita neng kono. Bisa jadi ada dipanggil nanti. Kau cerita ke live langsung. Misalnya kok nggak make sense ini, nggak ini gini. Dulu juga pernah kok, dan kita mau konversi neng statistik kono. Neng bahasan dikonfirmasi ulang ragato, mahasiswanya ora iso jelaske lebih lanjut, cut, nggak jadi. Yang angkatannya Mas Gara dulu waktu itu pernah ada yang seperti itu. Nah jadi anggaran digawe laporan bisa diajukan Mas. Nah tapi kata kunci coba nunjukin hakinya lo ya, nunjukin itunya juga. Paling besar kemungkinan memang diperbaikan nilai, itu bisa insya Allah ya. Wih, apalagi sudah itu? Silakan Mas. Itu kan haki untuk aplikasinya. Nah, nanti kalau misalnya kita ya fitur-fitur yang ada di dalam itu, apakah itu bisa bikin laporan lagi? Boleh, tapi mata kuliah apa meneh relevan yang relevan. Nek wis relevan yo wis A yo ora iso. Wis A kok meh diapake? A kowe. Soalnya kan di dalam aplikasi itu kan ada gamifikasi sikuifikasi juga. Oke. Nah, jadi itu Boleh, enggak masalah. Sesuai sama CPM. Pokoknya basisnya kesesuaian CPM kan. Kita basisnya tuh kesesuaian dengan capaian pembelajaran di mata kuliah itu. Wis kuwi anggere gathuk lanjut mana ya. Kemarin itu bikin video tentang kode etik psikologi. Gathuk, berarti kode etiknya mahasiswa itu ada yang dapat B, ada yang dapat AB kemarin. kabeh kuwi kemarin sak kelompok kuwi kabeh. Ya. Ada juga yang kemarin itu kepribadian ya atau apa itu videonya itu masuk ke tingkat nasional apa ngono ya. Itu mahasiswanya untuk tapi ada dua yang enggak. Karena dua ini sama mahasiswa yang ini disampaikan Pak, tapi yang dua itu enggak ikut kerja. Oh ya udah. Dan yang dua itu memang mengaku kalau enggak kerja. Jawab Pak, saya jangan. Oh ya wes. Fair play lah istilahnya. Udah. Merasa saya nggak pantas Pak yang di itu gitu. Dia juga akhirnya yang dapat A yang 3, yang 2 enggak. Itu. Nggak monggo. Itu bisa dilakukan. Ada lagi teman-teman? Tidak kita akhiri? Mas Gara? Bisa. Kan ada yang sudah, ada yang belum toh. Sebelumnya itu kan saya cuma dapat gini, tadi kan dijelasin kalau sampai pendanaan dapat 7 SKS. Betul. Sedangkan saya cuma baru dapat 4 SKS. Kok iso? Permen sama mata kuliah pilihan dua. Plus skripsi loh, Mas. Oh, berarti skripsi juga masuk. Skripsi kan masuk SKS ya, sebetulnya ya, masuk SKS ya. Oh, publikasinya itu ya, publikasinya itu. Kalau apa skripsi itu publikasinya ya, Berarti ya di luar itu ya, naik skripsi ya, berarti ya kan skripsi kan di keluaran dari PKM ya, bukan PKM-nya loh. Nah, PKM itu memang cuma sampai situ tok, itu 7. Terus habis itu kemarin yang udah dikonversi perpennya ya, perpen sudah. Terus sama mata kuliah 1. Oh, berarti masih sisa berapa? 4? Masih sisa 3. Wow. Itu berarti sistemnya kayak dulu kan DKM dulu itu atau nanti perubahan nilai dari dosen. Soalnya kan saya sudah pernah ke sana. Apa mata kuliahnya? Untuk perubahan nilai tadi kan dijelasin kalau ada level-level. Betul. Semisal saya mau kalau bisa saya mau konversi satu mata kuliah gitu. Itu nanti sistemnya kayak dulu lagi lewat MBKM sama MBKM atau nanti Ya tadi itu Mas sistemnya pengajuan lewat Google Form tadi itu Google Formnya tadi. Nek saranku yang PTMA itu juga diajukan juga aja itu. Yang PTMA itu sama teman-temanmu itu suruh ngajukan aja. Itu bisa. itu cuma ngisi Google Form ya Pak ya? Enggak, Google Form dulu. Nanti kan baru saya verifikator di ACC. Nah, baru lewat situ MBKM itu. sistemnya lama nggak Pak ngurusnya? Kalau yang kemarin sih cepet ya, bisa langsung diklik gitu, bisa langsung dilakukan di sistem MBKM itu. Nanti dicoba dulu aja Mas, dimasukkan di Google Form itu, di Google Form, nanti biar kedeteksi, oh ini mengajukan. Tapi kan berarti Mas Gara perlu bikin tadi, karena kita butuh dokumen untuk laporannya tadi itu, untuk laporannya
tinggal diajukan aja tuh yang kalau yang itu yang Pimnas kemarin. Nah, kecuali kamu nambah. Kamu kan Mas Garut juga pernah lomba apa tuh itu kayaknya? Lomba di luar PKM itu juga bisa. Bisa. Nah, tadi kan bisa klaim yang tadi tuh yang apa nanti penentuan berapa SK-nya dari tim. Tapi yang tadi yang kalau bisa yang relevan dengan itu tadi bisa memperbaiki nilai yang relevan dengan capaiannya itu. Tapi kan perlu bikin laporan tadi. Terus apa lagi Pak? Ini Ya. kan kemarin diinfokan kalau saya kan ada di diseminasi. Itu paling dekat kan Senin kalau Ya, ya. kalau bisa paling dekat Senin. Itu berarti saya sendiri apa nanti ada eksaminasi dari ini. Harusnya bareng Mbak Sandi nih. Belum kayak Mbak sendiri dulu enggak apa-apa. Nanti untuk contoh Mas Gara, nanti sebagai contoh ini loh wujudnya nek berbasis luaran besok bakalan ini diseminasi ini nanti dilihat ya. Bisa jadi nanti Mbak sama Cindy nanti ada barengannya besok. Kan semester 6 nih. Semester 6. Nanti di semester 7 itu seperti nek barengannya yang sama-sama juga publikasi kok dilentreknya kayak bareng langsung berlima atau bertiga gitu dalam satu momen. Semacam kayak conference gitulah atau sharing hasil penelitiannya gitu ke teman-temannya. Kenapa Anda disuruh sharing? Karena Anda posisinya udah publish gitu. Jadi biar konco-koncone adik-adik misalnya yang semester 3, semester 5 itu oh aku sok tak ngene meneh tak ngono juga misalnya kayak gitu. Ada beberapa nama orang, tulis semuanya nggak apa-apa. Ini juga sama, Gara juga beberapa sama timnya, tetap ditulis. Timnya tetap direkognisi. Timmu itu kan udah dapat nanti itu dari yang bisa juga mengajukan lewat yang rekognisi. Ini boleh kok, boleh, nggak apa-apa. Timnya loh ya, timnya. Tapi bukan skripsi, tapi bukan luarannya loh, bukan luarannya. Dengan dokumen yang sama, kalau memang berkontribusi di pengerjaan dokumen itu, nah bisa nulis, bikin laporan kayak tadi tuh, laporannya tadi tuh, ngajuin. Oh beda prodi toh, prodi. Waalaikumsalam. Tak kira di sini. Ya udah nggak usah kalau gitu, nggak usah. Kalau beda prodi karena ini peraturannya untuk psikologi. Ya. Oke, itu cukup. Sama ini satu lagi Pak. Oke, silakan. Itu kan ada audiensnya. Kalau di sini ada audiensnya. Itu yang cari dari kita atau dari prodi nanti. Cari sendiri nggak apa-apa. Cari sendiri. Oh, soalnya kita modelnya open ya, ngopen gitu. Open artinya ada yang daftar monggo, misalnya enggak ya nggak usah nggak apa-apa. Kok nggak usah. Maksudnya itu bahkan kalau bisa mau dari luar pun juga nggak ada masalah. Kalau yang dulu sih kayak gitu ya, yang UGM bareng ya gitu ya. Ada yang nonton gitu, ada yang ini nggak apa-apa, nggak ada masalah. Jadi yang cari itu dari saya. Boleh bantu nge-share ya, yang tadi mungkin nanti dari Mbak Ul nanti mungkin dibikin open audience itu pakai link untuk daftar diseminasi. Kita siapkan di ruang 11. Ya, 11 untuk uji coba. Ini untuk uji coba besok ya, yang Mas Tegar ya. Insya Allah Senin Mbak. Nanti kayak ujian skripsi diseminasi. Jadi pengujinya untuk yang pertama ini saya Pak Bayu Bu Aswi ya semacam penguji verifikator kan nanti yang decide kan pengujinya decide ya decide. Kalau Mbak Cindy udah siap bisa boleh kalau mau ikut Senin. Oh ya kita semester 6 soalnya Mas semester 6 paling nggak di 7 lah kalau 7 itu udah bolong udah nggak ada ini bareng aja besok gitu ya. Ya teman-teman yang mau publish nanti bisa bareng ya. Itu ya. Kira-kira untuk studi independen itu kira-kira dapat konversi SKS nggak? Dapat ya. Course FEB di universitas ajukan dulu aja Mbak ya. Jadi kami juga butuh kepastian organisasinya itu apa, kemudian ininya apa namanya, kelayakan kurikulumnya yang diberikan itu isinya apa aja dan sebagainya kita juga perlu tahu. Itu masuk di dokumen pendukung ya. Silakan dokumen pendukung itu dikirim dilampirkan ya. Coba dikirim dulu Mbak, dikirim dulu. Jadi misalnya pernah ikut kegiatan itu Ini kata kuncinya dilaporkan teman-teman. Anda ikut kegiatan, tapi nggak dilaporkan ke prodi, ya kita nggak tahu dan kita nggak akan bisa konversi.
Itu. Kalau nggak dilaporkan lewat tadi alur tadi ada Google Form suruh ngisi itu diisi dulu. Kalau belum dapat jawaban kami itu berarti kan Anda belum bisa ngisi di MBKM. Nah nanti Pak MBKM-nya gimana panduan dimain? Nah, itu ada di dalamnya MBKM-nya ada panduannya sendiri. Ya, jadi kami nggak ranah kami bukan jelasin panduan MBKM-nya. Kalau itu sudah ada panduannya sendiri. Ya, di situ sudah ada. Jadi nanti kalian kalau pengen tahu caranya gimana, ya di dalamnya mbkm.ums itu nanti ada panduan gitu, klik ya. Anda baca cara masukkannya apa tuh nanti ada situ. Ya. Tapi nanti dulu setelah Anda ngisi Google Form-nya itu, Anda isi dulu di Google Form itu. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman ya. Catat kalau ada pertanyaan tetap dikumpulkan saja. Untuk teman-teman yang online, tolong ini ada presensi diisi ya. Ada presensi silahkan diisi untuk teman-teman online, untuk netizen ini diisi. Untuk yang offline tadi sudah ya. Yang offline ini bonus dapat apa Mbak? Dimsum. Ya, karena datang offline dapat dimsum. Yang online nggak ada ongkir ya, kita nggak kirim ke sana. Ya, oke. Itu saja mungkin ya teman-teman, terima kasih sekali untuk kehadirannya. Mudah-mudahan ini menjadi berkah untuk kita semua, menjadi amal jariah juga. Perjuangan teman-teman di luar kampus itu bisa menjadi rekognisi pembelajaran di sini dan di fit dunia. Sangat. Oke, begitu saya kembalikan ke Pak Bayu Suseno. Monggo Pak Bayu. Langsung saya. Rapopo apa saya? Oke, baik, begitu teman-teman atas penyampaiannya. Saya rasa sudah cukup clear gitu ya. Jadi silakan nanti bisa dicermati di panduan yang ada seperti itu, sehingga nanti teman-teman bisa memastikan betul gitu ya. Dan pastinya dalam hal konversi ini kesesuaian dengan CPMK itu menjadi poin yang perlu teman-teman perhatikan betul-betul. Baik, kami ucapkan terima kasih gitu ya, teman-teman sudah hadir. Silahkan bisa dioptimalkan gitu ya aturan yang baru ini dan dicermati poin-poinnya. Untuk yang terakhir, mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya.